Perkenalkan, nama saya Helena Wantania dari kelas 5T6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode simple additive weighting atau sering disebut dengan SAW. Metode ini adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multikriteria yang paling sering digunakan. Dan kali ini kita akan menerapkannya dalam studi kasus yang sangat relevan, yaitu penentuan lokasi terbaik untuk membangun sekolah. Untuk studi kasus ini, kita memiliki 5 opsi lokasi alternatif yang kita nilai, yaitu A1 hingga A5. Mulai dari Gronggong, Kembang Tanjung, Padang Tiji, Pidi, hingga Sigli. Penilaian kelima lokasi ini didasarkan pada 5 kriteria utama yang kita lihat pada bagian kanan, di mana C1 sampai C4 berkaitan dengan faktor-faktor demografi dan akses, dan C5 adalah faktor harga tanah. Di bawahnya kita bisa lihat tabel nilai awal matriks X. Ini adalah data mentah dari survei lokasi, di mana nilai-nilai ini yang akan kita olah menggunakan metode SAW. Langkah pertama dalam SAW sangat krusial adalah menetapkan bobot atau W dan tipe kriteria. Tim mengambil keputusan telah menetapkan bahwa harga tanah atau C5 memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,30, karena biaya adalah faktor pembatasan utama dalam proyek pembangunan, sementara kriteria lainnya memiliki bobot antara 0,15 hingga 0,20. Selanjutnya kita identifikasi tipe kriteria. Kriteria C1, C2, C3, dan C4 adalah tipe benefit. Artinya semakin tinggi nilainya, misalnya semakin tinggi kedapatan penduduk, semakin baik lokasi tersebut. Namun kriteria C5, harga tanah, adalah tipe cost. Semakin tinggi harganya justru semakin buruk lokasi tersebut, hingga kita ingin nilainya rendah. Penentuan tipe benefit dan cost ini sangat penting karena akan memengaruhi proses normalisasi di slide berikutnya. Metode SAW disebut simple additive weighting karena prinsipnya adalah menjumlahkan hasil perkalian bobot dan nilai. Tapi kita tidak bisa langsung menjumlahkan nilai mentah. Oleh karena itu, masuk ke tahap normalisasi. Tujuannya adalah menyamakan skala seluruh nilai kriteria menjadi rentan 0 sampai 1. Ini memastikan semua kriteria, baik benefit maupun cost, dapat dibandingkan secara adil. Perhatikan rumusnya. Untuk benefit, kita membagi nilai kriteria XIJ dengan nilai maksimum dari kolom tersebut. Logikanya, lokasi dengan nilai maksimum akan mendapat nilai normalisasi 1. Untuk cost, rumusnya dibalik. Kita membagi nilai minimum dari kolom tersebut mulai dari kriteria XIJ. Logikanya, lokasi dengan biaya paling rendah atau minimum akan mendapat cost normalisasi 1, karena itu yang paling baik untuk tipe cost. Sebagai contoh, A1, C1 atau benefit dinormalisasikan menjadi 0,744, sedangkan C5 atau cost dinormalisasikan menjadi 0,256. Ini adalah hasil akhir dari proses normalisasi yang disebut matriks R. Seperti yang Anda lihat, semua angka kini berada di antara 0 dan 1. Matriks R ini sudah siap untuk dikalikan dengan bobot atau W yang kita terapkan di slide 3 untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh tiap kriteria terhadap keputusan akhir. Sekarang kita mencapai inti dari metode SAW, yaitu perhitungan nilai akhir atau V, yang juga berfungsi sebagai nilai preferensi atau perankingan. Rumusnya sederhana, kita menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dan nilai normalisasinya untuk setiap alternatif. Sebagai contoh, untuk A1, kita menjumlahkan hasil perkalian 5 dipasang nilai R kali W yang menghasilkan nilai total 0,616. Kita ulangi proses ini untuk semua alternatif A, A2, A3, dan
A4 dan A5 untuk mendapatkan nilai akhir masing-masing. Ini adalah hasil perankingan dari seluruh alternatif nilai V menunjukkan tingkat kelayakan setiap lokasi. Dari diagram batang ini kita terlihat jelas bahwa A4 atau PDD memiliki nilai tertinggi yaitu 0,828, diikuti oleh A3 dengan 0,744 dan seterusnya dengan A5 sebagai nilai terendah. Nilai 0,028 ini menunjukkan bahwa A4 atau PDD adalah lokasi yang paling optimal. Hal ini didukung oleh kriteria cost, harga tanah yang paling rendah di PDD, memiliki bobot 30% dan mendapat nilai normalisasi 1000. Maka kesimpulan strateginya berdasarkan perhitungan objektif menggunakan metode SAW. A4 atau PDD adalah lokasi terbaik untuk membangun sekolah baru. Sebagai penutup, metode SAW adalah alat yang efektif dalam pengambilan keputusan karena prosesnya yang sangat lugas dan objektif. Metode ini merangkum langkah-langkah penting yaitu yang pertama, identifikasi bobot dan kriteria, 2 klasifikasi benefit versus cost, 3 normalisasi matriks, dan yang terakhir perankingan akhir. Dengan SAW kita dapat mengubah data mentah menjadi keputusan yang terstruktur dan terukur. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.